Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing tablet terbaru dari itel di tahun 2024. Ini dia, kita sambut itel Pad 2 4G. Ya, ini sudah generasi yang kedua. Jadi untuk generasi yang pertama yaitu Pad 1 kebetulan tidak kita review ya teman-teman. Jadi kita langsung unboxing yang Pad yang kedua aja, yang terbaru di tahun 2024. Setelah saya cek, ini harganya ada di kisaran 1,5 sampai 1,6 juta rupiah. Dan setelah saya lihat juga speknya sekilas, ternyata sangat menarik ya untuk tablet dari itel ini. Jadi itel ternyata nggak cuma ngobrak-ngabrik pasar smartphone entry level, tapi sekarang dia sudah mulai main di tabletnya juga. Karena dengan harga yang terjangkau, tapi speknya ini juga sudah cukup menarik. Oke, kira-kira bagaimana spek dan fitur dari tablet itel Pad 2 ini? Untuk jawabannya, langsung aja kita mulai di gadget unboxing. Ya, ini dia box dari itel Pad 2 4G, yang dimana ini adalah tablet terbaru dari itel dan harganya pastinya terjangkau. Soalnya kalau nggak terjangkau, namanya bukan itel. Ya, bisa kita lihat di harga 1 jutaan, kita sudah dapat yang layarnya 10,1 inci IPS screen. Ya, biasanya untuk tablet di bawah 2 juta masih di 8 inci, tapi itel Pad 2 ini sudah di 10 inci dan IPS juga. Jadi sudah di atas rata-rata kompetitornya yang harganya 1 jutaan. Kemudian memorinya juga cukup lega, jadi RAM-nya di 4 GB, kemudian ROM-nya 128 GB. Ya, ROM-nya ini lega, tapi RAM-nya saya rasa ya cukup standar ya, di 4 GB untuk sekelas tablet. Soalnya tentunya tablet ini bebannya nggak seberat smartphone ya. Jadi saya rasa 4 GB masih ya bolehlah di tahun 2024. Oke, terat untuk boxnya ini desainnya overall warna putih dengan ada tulisannya Pad 2 4G. Kemudian ini gambar tabletnya. Bagian bawah ini Pad 2 dan bagian belakang selling point seperti smartphone ya. Di bagian belakang adalah selling pointnya. Jadi yang pertama adalah kameranya 8 megapiksel autofocus untuk kamera belakang. Kemudian untuk kamera depan juga 8 megapiksel dan dia wide angle di 77 derajat. Dan baterainya ini besar di 6000 mAh, ini mantap, dan layarnya juga besar di 10,1 inci IPS screen. Untuk speaker sudah dual dan dia ada 4G teman-teman, jadi dia support untuk LTE network. Yang dimana biasanya tablet di bawah harga 2 juta rata-rata juga masih WiFi only. Sedangkan untuk itel Pad 2 ini sudah support untuk SIM card. Ya, coba kita unboxing dulu. Jadi ini masih baru teman-teman. Yang dimana kayaknya juga masih baru keluar ya itel Pad 2 ini. Dan yang pertama kebetulan saya nggak kesempatan unboxing, soalnya mungkin pas dia launching saya juga lagi sibuk-sibuknya teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing dan ini dia itel Pad 2 4G. Oke, kita langsung disambut sama box lagi dan ini ada pin ejector, soalnya untuk tablet ini support SIM card. Jadi dia bukan WiFi only teman-teman. Dan di sini ada tulisannya thanks for choosing itel family product. Oh ya, biasanya itel tuh fokusnya di smartphone ya. Jadi kalau kita belinya di tablet dia sangat berterima kasih juga. Dan saya sekarang pakainya itel RS4 ini. Soalnya cukup nyaman teman-teman. Nanti tunggu reviewnya ya setelah pemakaian sekitar beberapa bulan. Oke, kita ambil dulu untuk box yang pertama. Ini cukup tebal teman-teman. Kira-kira isinya ada apa saja? Dan di sini isinya kita mendapatkan ya, yang pertama adalah petunjuk penggunaan itel Pad 2. Ini lumayan tebal teman-teman. Kemudian ini adalah kartu garansinya. Ya, garansi itel ini menggunakan garansi dari Transsion ya, jadi di Calcare. Dan kita mendapatkan silikon case teman-teman dan berwarna hitam. Yang dimana bagian dalamnya ini ada tekstur honeycomb gini. Biasanya ini teksturnya biar nggak bikin lecet tabletnya ya teman-teman. Jadi untuk case-nya saya rasa cukup oke silikon case-nya. Jadi sudah terasa tebal teman-teman. Kemudian ini dia itel Pad 2 4G. Wow, ternyata untuk plastiknya ini warnanya merah teman-teman. Merah berani, ciri khas seperti itel ya. Dia berani di kelas entry level, ngasih harga yang terjangkau tapi speknya juga nggak nanggung-nanggung teman-teman. Ntar kita ambil dulu untuk tabletnya. Agak nempel, ya ini dia, masih ada lagi isinya, sorry. Jadi ini dia untuk tabletnya itel Pad 2 dengan selling point-nya seperti yang di bagian belakang dusnya tadi yang sudah kita lihat.
Ya, langsung saja kita kletek dulu untuk plastiknya. Ini dia desain dari iTel Pad 2. Ya, ternyata desainnya di sini kalem ya teman-teman. Jadi warna abu-abu polosan, yang dimana bagian backcase-nya ini bahannya sudah metal teman-teman. Jadi feel-nya cukup premium dan finishing yang sangat baik. Jadi potongannya itu sudah halus semua. Good job ya untuk iTel. Dan di bagian atas ini sepertinya garis antena untuk 4G-nya teman-teman. Jadi keren juga untuk tabletnya. Dengan ada branding iTel di tengah-tengah, dan untuk modul kameranya desainnya juga cukup premium teman-teman. Jadi mengkilap seperti ini. Ya, ini keren ya dari iTel. Dengan harga 1 jutaan saja kita dapat tablet dengan bagian backcase-nya ini metal. Dan sudah 4G juga, sama ada modul kameranya yang finishingnya saya rasa ini sudah bagus. Jadi kalem ya, kotakan kecil di sini. Oke, kita lihat untuk bagian layarnya. Jadi untuk layar dia sudah ada screen protectornya teman-teman, sudah include ya, jadi sudah aman untuk layarnya. Selanjutnya untuk detailnya di bagian bawah ini ada 5 pin untuk penyambungan seperti disambungkan dengan keyboard eksternal. Jadi sudah ada 5 pinnya di sini teman-teman. Kemudian di sisi kanan ini ada ada 2 lubang speaker. Kemudian di sini ada Type C untuk pencasan dan ada SIM tray-nya teman-teman. Yang langsung kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Ya, untuk SIM tray-nya ini hybrid, jadi bisa dual SIM atau single SIM plus micro SD, sehingga tetap tersedia micro SD untuk di iTel ini walaupun memori internalnya sudah besar. Kemudian di sini ada jack audio 3,5 mm, jadi di bagian pojok ini teman-teman. Bagian atas ini ada mikrofon, kemudian ini tempat untuk sinyal. Kemudian di kanan ini ada volume up and down. Oke, dipencet juga kliki. Kemudian bagian atas ini ada tombol on off, kemudian ada mikrofon lagi mungkin. Dan ada 2 lubang speaker lagi teman-teman. Yang dimana ini katanya speakernya cuma 2, tapi kok lubangnya ada 4 ya. Jadi sepertinya salah satunya adalah hiasan saja. Nanti kita tes kira-kira mana speakernya yang aktif di antara 4 lubang speaker ini. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan kepala charger yang untuk outputnya ini outputnya hanya di 10 watt saja teman-teman. Jadi belum support fast charging. Padahal baterainya gede ya, di 6000 mAh, tapi ngecasnya cuma 10 watt saja. Cukup disayangkan. Kemudian terakhir kita mendapatkan ini dia untuk kabel data Type C-nya ya. Jadi lengkap ya. Di sini kita dapat charger yang masih 10 watt. Kemudian untuk tabletnya ini sudah ada screen protectornya. Kemudian kita juga dapat silikon case-nya teman-teman. Jadi untuk pembeliannya sudah lengkap di iTel Pad 2 ini. Ya, sekarang kita lanjut lagi, langsung aja kira-kira bagaimana pandangan awal dari iTel Pad 2. Ini dia teman awal dari iTel Pad 2, yang dimana kita bisa lihat untuk layarnya ini lega banget, jadi ada di 10 inci. Kemudian untuk panelnya ini di IPS LCD dengan resolusinya di HD+. Dan kalau saya lihat di sini yang paling kerasa banget adalah pixelnya masih kelihatan teman-teman. Jadi resolusinya di HD, tapi untuk ukuran layarnya ini gede banget. Jadi untuk detail gambarnya dan ketajamannya saya rasa masih kurang. Ini masih kelihatan banget untuk pixel-pixelnya. Ya, ini di harga 1 jutaan, jadi saya rasa cukup wajar ya. Dan jarang-jarang ada 1 jutaan yang sudah ngasih layar seluas 10 inci ini. Kemudian untuk warnanya saya rasa sudah oke, dengan viewing angle-nya juga lumayan. Jadi untuk warna dan viewing angle sudah lumayan bagus. Kemudian kita lihat untuk softwarenya, jadi softwarenya adalah jadi softwarenya menggunakan Android stock teman-teman untuk UI-nya, jadi bukan iTel UI. Dan dia sudah Android 13. Jadi di Android 13 belum Android 14. Ya, saya rasa belum ketinggalan ya Android 13 di tahun 2024 ini. Oke, kemudian kita lihat untuk free memorinya. Ini dia untuk free memory. Jadi RAM-nya free masih di 1,9 GB, terpakai hanya sekitar 48%. Kemudian internalnya masih di 102 GB. Ya, saya rasa RAM-nya di sini untuk sekelas tablet 4 GB ya standar ya. Sedangkan internalnya di sini masih lega teman-teman. Jadi internalnya mantap ya, sudah lega. Kemudian kita lihat ini dia untuk di layarnya masih di HD+, kemudian di 60 Hz ya, untuk refresh rate belum di 90 ataupun 120 Hz. Jadi di layarnya ini standar banget untuk speknya, plusnya di ukurannya yang luas teman-teman.
Kemudian SoC-nya adalah Unisoc Tiger T606 yang dimana saya rasa untuk gaming harusnya sudah cukup mumpuni teman-teman. Ini dia. Jadi ada Cortex A75 untuk performance core-nya yang dimana clock speed-nya sama-sama di 1,61 GHz. Ya. Dan dia juga sudah 64 bit teman-teman, jadi bukan 32 bit. Untuk GPU-nya adalah Mali G57 dengan arsitektur di 12 nanometer. Sehingga harusnya untuk gaming tipis-tipis seperti PUBG Mobile ataupun Mobile Legends masih mumpuni ya teman-teman. Kemudian untuk memori flash-nya dia masih di eMMC, jadi belum UFS ya teman-teman. Jadi setidaknya dia chipsetnya sudah lumayan di Tiger T606, bukan Unisoc SC9863A. Kemudian kita cek untuk Antutunya sudah saya tes di sini. Ini dia untuk skor Antutunya di 224.216. Setelahnya langsung kita gaming tes saja kira-kira bagaimana performa gaming dari itel Pad 2 ini. Kemudian kita lihat untuk layarnya, apakah support sampai 10 sentuhan teman-teman. Yang dimana untuk kelas tablet harusnya sih support ya. Ya, jadi benar, sudah support sampai 10 sentuhan. Good job. Jadinya aman ya untuk masalah touch di itel Pad 2 ini. Soalnya terkadang ada yang masih supportnya hanya 5 sentuhan saja. Padahal itu sekelas tablet teman-teman. Kemudian kita lihat lagi untuk sensornya di sini. Apakah sensornya lengkap atau tidak? Cuma yang pasti dia nggak ada sensor NFC ya teman-teman. Ya, jadi sensornya di sini masih minim. Jadi yang ada sensor akselerometer, kemudian ada sensor suara, dan cuma 2 itu saja. Lainnya tidak ada semua. Seperti gyroscope nggak ada, kemudian magnetik juga tidak ada. Karena memang ini tablet teman-teman, bukan smartphone, sehingga fungsinya juga berbeda. Kemudian kita lanjut lagi di sini, kita lihat untuk kameranya. Ya, jadi ini dia untuk tampilan UI kamera dari itel Pad 2 yang dimana ini standar banget soalnya Android stock ya teman-teman. Kita lihat untuk fiturnya ada slow motion, kemudian ada time lapse. Kita ke more. Ya, di more ada mode malam sama QR code yang dimana untuk resolusinya di kamera depan maupun belakang ini sama-sama di 8 megapiksel. Untuk videonya dia maksimal sampai di start. Ya, jadi untuk video dia maksimal di Full HD 30 fps dan support stabilisasi teman-teman. Ini dia. Ya, jadi support stabilisasi juga, mantap ya. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Oke, untuk kamera depan ini hasilnya cukup standar teman-teman. Jadi ya, ciri khas chipset Uni-SoC ya, biasanya warnanya agak kurang gonjreng, jadi kerasa agak pucat gitu untuk pewarnaannya. Kita lihat untuk videonya dia maksimal bisa sampai di, ya, kalau kamera depan dia maksimal di HD 720p 30 fps. Dan nggak ada stabilisasinya untuk di kamera depan ini. Jadi memang untuk tablet sih kamera tuh kayak bonus aja ya teman-teman, kayak pelengkap aja untuk sebuah tablet. Ya, untuk speaker, itel Pad 2 memiliki dual speaker yang dimana speaker yang aktif yang bagian bawah teman-teman. Jadi yang ini sama yang ini. Sedangkan yang atasnya ini hanya hiasan saja sepertinya. Jadi kelihatannya kayak quad speaker ya, tapi ternyata dia hanya dual speaker. Cuma tuh kualitasnya ini bagus, jadi suaranya cukup keras, kemudian suaranya juga cukup jernih ya teman-teman, dan bassnya ya tipis-tipis saja. Cuma untuk sekelas tablet 1 jutaan saya rasa ini sudah bagus ya suaranya, terutama untuk stereonya yang kerasa banget di bagian kiri sama kanannya ini berbeda. Oke, jadi speakernya juga sudah mantap. Baik, jadi untuk kesimpulan saya rasa itel Pad 2 4G ini bisa banget jadi pertimbangan untuk teman-teman gadget, terutama yang mencari tablet di kelas harga terjangkau. Soalnya setelah saya cari-cari untuk tablet ya yang di bawah 2 juta rupiah itu sangat jarang ada yang layarnya seluas 10,1 inci ini. Kemudian juga sudah ada SIM card-nya teman-teman. Jadi ini salah satu kelebihan utama dari itel Pad 2 ini.
Untuk masalah memori juga sudah lega di 4/128, kemudian kualitas speakernya juga cukup bagus teman-teman. Jadi saya rasa untuk fungsikan sebagai tablet untuk multimedia ini sudah mumpuni teman-teman. Dengan chipsetnya juga Tiger T606. Jadi kayak untuk nonton TikTok ini kayak gini nih sudah nyaman, anti nge-lag juga teman-teman. Kemudian untuk gaming harusnya juga sudah cukup mumpuni, soalnya chipsetnya sudah lumayan oke. Dan touchnya juga bisa sampai 10 sentuhan. Jadi saya rasa tablet ini bisa banget jadi pertimbangan di kelas harganya yang di bawah 2 juta rupiah. Paling yang agak kurang dari tablet ini adalah resolusi layarnya yang masih di HD+, padahal luasnya 10 inci. Jadinya untuk resolusinya masih agak kelihatan kotak-kotak teman-teman. Kemudian untuk pencasannya yang cuma di 10 watt saja, padahal baterainya di 6000 mAh. Jadi sepertinya harus kita tinggal tidur saja saat ngecas tablet ini. Selebihnya untuk speknya, kemudian untuk build quality-nya ini sudah bagus. Jadi buat teman-teman gadget yang mencari sebuah tablet untuk anaknya ataupun untuk kerja dengan harga 1 jutaan saja, mencari yang sudah 10 inci dan ada SIM card-nya, langsung saja ke itel Pad 2 ini. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari itel Pad 2. Apa saran baru tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya lebih semangat lihat konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.